Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita lanjutkan kembali materi proyek pendaftaran kita menggunakan Laravel. Dimana ini ada ini ya. Jika teman-teman menggunakan antivirus Avast, kemudian ada muncul seperti ini, ya, blocked server.php, maka tinggal create exception. Karena Avast mengira ini adalah aktivitas yang tidak normal, padahal kan kita lagi develop ya. Oke, kita lanjut kembali. Jadi di video sebelumnya itu kan kita sudah buat link pendaftaran, ada formnya juga. Nah, di form pendaftaran ini, di sini kita menggunakan upload file ya, kita menggunakan upload file. Nah, untuk mengupload file di Laravel, itu yang kita lakukan pertama kali itu adalah kita harus membuat shortcut menggunakan perintah php artisan storage link. Nah, seperti ini. Nanti muncul public storage directory has been linked. Maksudnya adalah Laravel sudah berhasil membuat ini shortcut ya. Kalau diklik, kita akan masuk ke folder storage. Ini sebenarnya sama dengan folder storage yang ada di sini. Ini ya, ini sama saja. Nah, ini sedikit informasi. Kalau teman-teman mengcopy project, misalnya copy project dari temannya dari satu komputer ke komputer yang lain, maka storage ini harus dihapus dulu. Datanya tidak hilang ya, cukup hapus. Yang dihapus itu storage yang ada di folder public. Pastikan nanti jangan sampai salah. Dihapus, nanti perintahnya diketik lagi. Karena storage shortcut itu kalau di Windows ketika kita copy ke komputer lain, maka shortcut itu dia jadi rusak ya, shortcutnya saja ya, shortcutnya saja. Ini saya generate lagi nih, muncul lagi. Kalau saya hapus, storage lagi, itu dia muncul lagi. Oke, sudah sampai sini. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita mau menyimpan data yang berasal dari form ini. Ya, kita mau menyimpan data yang berasal dari form ini. Nah, yang pertama kali adalah kita buka dulu formnya. Nah, kemudian teman-teman tambahkan di sini files true. Artinya adalah di form ini kita mau ada upload file ya, makanya di sini dibuat files true. Jadi setelah method koma files true. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan membuka file mahasiswa controller. Oke, kemarin kita sudah buat 3 metode, ada form daftar, simpan daftar, dan hasil daftar. Nah, sekarang kita mau simpan nih pendaftarannya. Sebelum menyimpan itu kita biasanya melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi requestnya kita validate seperti ini, di enter, dikasih titik koma biar tidak error. Kita validasi. Yang pertama nama, ini ya yang data yang ada di sini nih, di form tag nama. Nama ini kita buat dia require, harus diisi. Kemudian setelah nama ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga sama, itu harus diisi. Kemudian tanggal lahir harus diisi. Boleh di copy paste saja seperti ini. Setelah tanggal lahir itu ada email require, dan formatnya harus format email. Kemudian setelah email ada password. Untuk password itu require, lalu ada asal sekolah, foto, dan jurusan ID. Asal sekolah juga harus diisi, kemudian foto,
Nah, kalau foto ini bukan cuma harus diisi, tapi kita harus periksa tipenya. Tipenya harus PNG, JPG, atau JPEG. Terakhir itu ada jurusan ID. Required. Oke, jadi datanya kan tidak boleh kosong ya. Semua datanya harus diisi. Kalau sudah membuat validasi, berikutnya adalah kita akan memproses upload filenya dulu. Untuk upload file kita bisa buka dokumentasi Laravel upload file. Oke, di sini kita cari store ya, file upload. Nih gampang kok ngupload file kan, tinggal gini aja. Nih. Nah, avatarnya ganti dengan foto. Karena kan nama kita yang ada di form ini kan foto, bukan avatar ya. Oke, foto. Ini foldernya. Misalnya foto mahasiswa misalnya. Oke, udah selesai. Baru kemudian kita buat objek mahasiswa, new app mahasiswa. Kemudian kita isi datanya satu-satu. Kalau ini nama sama dengan request nama, kemudian jenis kelamin sama dengan request jenis kelamin. Ini satu-satu saja enggak apa-apa, biar kebiasain ngoding ya. Mahasiswa, tanggal lahir, request tanggal lahir, kemudian mahasiswa email, request email. Email ini kan harusnya kita validasi ya, validasi unik. Nanti kita coba, kita tambahin nanti. Email kan tidak boleh sama. Setelah email ada password. Kalau password kita menggunakan bcrypt. Bcrypt kita isi dengan request password, biar passwordnya dienkripsi. Mahasiswa asal sekolah, request asal sekolah. Mahasiswa foto. Nah, kalau foto kita bukan nyimpan yang requestnya, tapi patch-nya, lokasi fotonya ya, di patch. Mahasiswa, jurusan ID, ini sama, request jurusan ID. Terakhir baru mahasiswa, save, simpan. Tadi email kita mau validasi unik ya, unik. Email itu harus unik di tabel mahasiswa. Nama kolomnya email, ini dihapus saja. Jadi emailnya itu tidak boleh sama dengan yang ada di tabel mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita bisa coba lakukan pendaftaran. Contohnya di sini namanya Abdul Rahim, pria, kemudian ini tanggal lahir, bebas isi saja. Ini email, password. Nah, fotonya silakan cari file JPEG saja. Kita cari ini ya, ini logo saja, kita pakai logo. Jurusan informasi atau informatika. Kita coba save, daftar. Oke, kan muncul error nih. Nah, kalau muncul error seperti ini, yang paling baik adalah kita baca kolom not found. Tidak ada kolom, tidak diketahui kolom jurusan ID. Jadi di tabel mahasiswa itu tidak ada kolom namanya jurusan ID. Nah, kita cek nih. Kita cek di PHP My Admin, bener enggak? Tidak ada jurusan ID itu di kolom mahasiswa. Oke nih.
Ini kan nggak ada ya yang benar. Kenapa? Karena jurusan ID itu nanti kita masukinnya di registrasis ya. Oke, jadi ini kita hapus saja. Validasinya enggak apa-apa, tapi yang di mahasiswa itu kan harusnya enggak ada jurusan ID. Oke. Nah, ini bisa langsung F5 ya. F5 nanti dia akan ngirim ulang. Kita coba lagi. Nih, sekarang muncul blank. Kalau muncul blank ini biasanya berhasil dia sudah. Oke, sekarang sudah ada nih Abdul Rahim, pria. Ini tanggal lahir, ini email, kita cek nih semuanya sudah terisi datanya. Fotonya juga sudah ada. Alamatnya, lokasi fotonya. Nah, sampai di sini kita bisa lanjutkan. Jadi dalam satu proses itu kita akan melakukan penyimpanan data di 2 tabel. Nah, nih kita mau nyimpan lagi nih di sini nih. Ya, kita mau nyimpan lagi di sini. Jadi kita simpan registrasi new app registrasi. Nah, untuk registrasinya itu kan ada kolom user ID. User ID-nya kita isi 0 saja. User ID sama dengan 0. Kemudian registrasi mahasiswa ID sama dengan ID mahasiswa yang barusan kita simpan di sini. Jadi mahasiswa ID seperti ini. Kemudian jurusan. Nah, di sini kita baru nyimpan jurusan ya. Registrasi jurusan ID sama dengan request jurusan ID. Baru registrasi status. Ini status pendaftaran ya. Kita buat statusnya yang pertama itu baru. Oke, kita cek nih tipe datanya apa. Ya, varchar ya. Varchar berarti baru. Kemudian terakhir registrasi save. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba nih, ini dihapus dulu. Mahasiswanya tadi yang Abdul Rahim tadi dihapus dulu. Sekarang kita F5, kita continue. Tidak ada error. Kita cek. Harusnya mahasiswanya tersimpan lagi, Abdul Rahim, ID-nya 3. Kita cek di registrasi. ID 1, ID registrasinya 1 nih, mahasiswa ID-nya 3. Jadi ini kan Abdul Rahim tadi ya. ID-nya Abdul Rahim tadi. Jurusan yang dia pilih 2, statusnya baru. Oke, berarti sampai sini proses pendaftaran kita sudah selesai. Nanti tinggal kita lanjutkan di proses berikutnya, yaitu proses untuk upload persyaratan registrasi. Ya, karena kan biasanya kan di pendaftaran itu ada syarat-syaratnya. Ya, syaratnya misalnya harus ada ijazah, SKL dan sebagainya. Nah, kalau udah selesai, kita redirect, return, redirect. Kita redirect dia ke daftar hasil ya. Hasil daftar, sorry. Hasil daftar. Ini bisa lihat di sini nih. Sorry, lihatnya di rute. Di rute kita lihat nih. URL-nya kan hasil daftar. Kita tambah with pesan data berhasil atau registrasi berhasil, seperti ini. Nah, ini udah selesai ya, proses pendaftaran udah selesai. Nah, kita itu sebenarnya ingin membuat bagaimana caranya ketika dia sudah berhasil daftar, nanti dia langsung otomatis login dan masuk ke halaman untuk mengupload berkas-berkas registrasi syaratnya. Jadi kan nanti kita buat nih supaya mahasiswa supaya si pendaftar ini otomatis login ya. Biasanya kan kita kalau daftar di Gmail kan, kita daftar kemudian nanti otomatis setelah daftar kita langsung masuk ke Gmailnya, jadi tidak perlu login lagi. Nanti kita akan buat seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya bagaimana membuat otomatis loginnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.